Sekarang kita mulai ke bagian ke-10, yaitu Standard Operation Procedure atau saya singkat SOP. SOP ialah cara saya menganalisa chart hingga menghasilkan strategi open position serta keputusan stop loss seandainya analisa saya nggak sesuai. Namun sebelumnya, saya ingin mengulang kembali dari awal, yaitu bagaimana kita telah tahu cara menentukan titik acuan dan juga titik acuan yang kita gunakan yaitu daily, weekly, dan monthly. Jadi daily, weekly, dan monthly ini kita gunakan sebagai bitmap. Juga bagaimana cara kita mengkonversinya di setiap time frame untuk setiap acuan. Kita juga sepakat bahwa kita menggunakan SMA sebagai arah pergerakan harga, baik itu kondisi trending ataupun flat. Lalu kita hanya akan mencari kondisi flat saja. Sekali lagi ingat, hanya kondisi flat. Jika masih ada yang bertanya lagi kenapa kondisi flat, ya terpaksa harus ulang kembali melihat video sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Setelah itu, kita telah mengetahui kondisi trending dan flat selalu bergantian di setiap acuan. Di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa kondisi trending menjadi flat atau sebaliknya, yaitu flat menjadi trending, selalu berurutan dari acuan kecil ke besarnya. Sebagai contoh, kondisi daily yang flat akan berubah menjadi trending setelah dimulai dari daily dulu, baru weekly, baru monthly. Demikian juga sebaliknya, dari trending menjadi flat selalu dimulai dari daily flat dulu, weekly, lalu monthly. Jadi nggak mungkin kondisi dari daily itu langsung ke monthly tanpa melalui weekly. Namun bukan berarti juga bahwa kondisi trending menjadi flat, daily flat, lalu weekly flat, maka monthly pasti flat juga. Atau malah sebaliknya, nggak pasti juga bahwa, nggak harus juga bahwa kondisi yang flat menjadi trending itu daily dulu, baru weekly, lalu monthly. Bisa saja daily trending up, weekly trending up, lalu hanya sampai weekly, malah kembali menjadi normalnya monthly. Berikut saya contohkan. Saya contohkan kondisi dari flat dulu, yaitu di sekitar sini. Jadi saya anggap di sini kondisinya daily normal, weekly normal, monthly juga normal. Jadi jika harga akan berubah menjadi abnormal atau menjadi trending, dimulai dari kondisi daily dulu. Artinya seperti di sini, daily trending, trending down, weekly juga mulai trending down. Ya, lalu berikutnya dia akan mengubah monthly menjadi trending down. Namun demikian bukan berarti jika dari daily trending down, lalu weekly trending down, maka pasti monthly trending down. Artinya bisa saja pergerakan trending itu hanya sampai weekly, namun monthly tetap normal. Demikian juga sebaliknya, yaitu kondisi trending menjadi flat, itu dimulai dari acuan kecilnya dulu. Saya contohkan misalnya di sini. Di sini kita ketahui bahwa kondisi daily trending up, weekly juga, monthly juga. Jadi jika kondisi trending dari acuan daily ini mau mengubah, seandainya mau mengubah kondisi monthly menjadi flat, dia harus melalui weekly dulu, yaitu dari trending up weekly menjadi normalnya weekly dulu, baru masuk ke normalnya monthly. Jadi sekali lagi, semuanya itu secara berurutan. Lalu apa yang kita dapat dari kesimpulan seperti ini? Ya tentu saja pergerakan harga itu karena dia berurutan, ya kita menganalisa juga harus berurutan. Artinya, contohnya saya buy di sini. Kenapa buy? Saya anggaplah daily trending masih down, walaupun down saya buy, weekly masih down.
ini masih down, saya buy. Ya, saya berharap ini langsung bisa sampai ke atas. Ya, tentu saja nggak mungkin. Dia harus mengubah weekly ini menjadi flat dulu. Nah, setelah flat, berikutnya bisa nggak membuat monthly flat? Tentunya kita harus berpikir secara realistis lah. Artinya pergerakan harga itu secara selalu berurutan. Jadi kita nggak mungkin mengharapkan ini langsung mengubah monthly menjadi flat. Demikian penjelasan untuk kondisi trending menjadi flat atau sebaliknya. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita juga sudah mengetahui kapan dan di mana OP dan stop loss kita jika kondisi harga dalam kondisi flat di acuan yang kita gunakan. Juga seandainya kondisi trending up ataupun down, maka kapan kita akan follow trend, kapan kita akan counter trend, dan di mana OP dan stop loss kita. Nah, untuk mempermudah ini, kita harus mengumpulkan informasi dari setiap titik acuannya, maka saya buatkan tabel isiannya bentuknya seperti ini. Jadi tabelnya ini, kolom pertama berisi acuan, kemudian arah, bentuk Bollinger Band-nya, posisi harga, tempat OP, strategi kita, dan trigger. Karena kita hanya menggunakan acuan big map-nya monthly, weekly, dan daily, maka kolom ini saya hanya mengisi 3 saja. Sebenarnya kita bisa mengisinya lebih, tapi itu tergantung kepada kita sendirilah nantinya. Di sini saya hanya mencontohkan 3 acuan ini karena ini yang saya gunakan sebagai big map-nya. Jadi penjelasannya untuk kolom yang pertama, maksud saya kolom pertama ini yaitu acuan. Kemudian kolom yang kedua arah acuan. Jadi di sini kita akan mengisi arah acuan. Jadi saya contohkan misalnya arah monthly. Kondisinya gimana? Dalam kondisi trending up, down, atau flat saja. Nah, nanti kita isikan. Kemudian di weekly juga dan daily. Itu untuk yang kolom kedua. Yang kolom kedua ini kalau masih kurang jelas bisa lihat kembali ke video yang bagian keempat ya. Kemudian untuk kolom ketiga yaitu bentuk Bollinger Band dari setiap acuan. Jadi bentuk Bollinger Band ini misalnya acuan monthly-nya gimana? Flat kah? Atau pada saat trending up dia sudah mengembang atau mengerucut? Kemudian acuan weekly dan daily juga. Pengertian untuk mengembang dan mengerucut saya rasa nggak saya jelaskan lagi karena di video sebelumnya udah dijelaskan. Kemudian posisi harga. Jadi misalnya monthly-nya dalam posisi normal atau flat. Jadi harga mungkin berada dalam posisi normal atau mungkin saja arahnya masih flat tapi harga sudah abnormal. Jadi nanti kita isi di bagian di sini. Kemudian posisi harga terhadap maksud saya tempat OP kita setelah kita menentukannya ini. Misalnya kalau kondisinya trending up, kita harus OP di mana? Di lower atau di uppernya pada saat Bollinger Band-nya gimana? Nah, kolom yang berikutnya yaitu strategi kita, mau buy atau sell. Dan yang terakhir, seandainya kita mempunyai strategi ini, kapan kita akan terapkan? Jika misalkan SMA sekian harus up atau down. Saya rasa sudah jelas. Nanti saya akan memberikan contohnya cara pengisiannya. Sekian.